Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Sirajuddin dari kelas D1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika. Yang pertama ada pengertian etika. Jadi etika tuh berasal dari bahasa Yunani ya. Berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Yang berarti itu adat istiadat atau kebiasaan. Jadi etika adalah suatu ilmu. Ilmunya itu tentang sikap, tentang sikap suatu individu dalam lingkungan maupun di sekitarnya gitu, di seluruh dunia. Dan prinsip ini tuh dianggap sebagai perilaku yang benar. Nah, jadi etika tuh merupakan ilmu tentang sikap suatu individu dalam lingkungan sosial, yang dimana tuh penuh dengan aturan dan norma-norma yang dipegang, yang dianggap tuh sebagai perilaku yang benar gitu. Selanjutnya ada contoh kecil etika. Contoh kecil etika tuh ada apa yang sering kita temui itu kayak mengucapkan salam, terus meminta maaf jika salah, terus berbicara yang sopan dengan orang yang lebih tua, itu termasuk etika juga. Nah, terus juga di sini ada perkembangan ilmu etika. Perkembangan etika secara keilmuan itu pertama itu ada empat. Pertama ada di masa Yunani kuno, ada abad pertengahan, ada abad 19 sampai 20, dan ada abad saat ini. Pada zaman Yunani kuno tuh dikenalkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles. Itu membuat gagasan bahwa etika tuh berupa kebaikan secara ideal. Nah, di abad pertengahan, filsuf seperti Antonius dan Santo Thomas itu mengemukakan kembali pandangan tentang etika tersebut. Nah, dia mengemukakan pandangan etika tersebut berdasarkan keagamaan. Dilanjut pada abad pencerahan. Abad pencerahan ini di Eropa menciptakan pemikiran si ada lagi nih ilmuwan Immanuel Kant yang mengembangkan bahwa etika itu deontologis yang menekankan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang secara universal. Nah, terus di abad ke-19 sampai 20 ada juga nih yang berpendapat bahwa John Stuart Mill yang mengembangkan bahwa etika itu utilitarianisme yang menekankan kebahagiaan yang secara maksimal. Dan saat ini etika juga berkembang lagi. Etika tuh ada etika kontemporer yang mencakup berbagai aliran seperti etika kewajiban, etika konsekuensi, etika kebajikan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada etika adalah ilmu yang mencari orientalitas atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Ini digagaskan oleh Profesor Dr. Franz dan Magnus. Selanjutnya ada seberapa sih pengaruh sih etika pada manusia? Apa nih pengaruhnya etika terhadap manusia? Jadi etika itu memiliki banyak pengaruh yang signifikan pada tindakan manusia dengan nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma yang memadu tindakan dan keputusan individu dalam berbagai konteks. Jadi etika tuh berpengaruh banget buat manusia. Contohnya seperti kayak kita bergaul dengan lingkungan sekitar, atau kita terhadap orang yang lebih tua bagaimana, itu bakal berpengaruh ketika kita memiliki etika tersebut. Nah, dilanjutkan pada ada beberapa pengaruh etika pada manusia ini. Yang pertama, ada penuntutan perilaku dalam membantu manusia dalam memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi ketika kita udah memiliki etika, kita bisa memutuskan nih bagaimana tindakan kita, apakah ini benar, apakah ini salah. Yang kedua, ada kesadaran moral yang membuat individu lebih sadar dengan apa yang diperbuat. Jadi kita sadar, ketika kita memiliki etika, kita sadar bahwa apa yang kita perbuat tuh balik lagi ke poin 1, itu benar atau salah. Nah, selanjutnya ada yang poin nomor 3, yaitu mempengaruhi individu agar lebih bertanggung jawab. Ketika kita memiliki etika, otomatis kita akan lebih bertanggung jawab atas apa yang udah kita emban. Misal kita disuruh, misal contoh kecil, kita disuruh beli emak disuruh emak beli cabe deh. Nah, kita otomatis punya amanah untuk mengemban tanggung jawab tersebut.
Nah, kita tuh sadar. Nah, itu di poin 2 tuh kita sadar bahwa itu tuh amanah dari emak misalnya. Nah, terus di poin satunya ini tuh benar apa salah. Nah, beli cabai itu menurut apa namanya etikanya benar gitu. Kok mungkin kan beli cabai salah kecuali disuruh maling cabai itu salah. Nah, selanjutnya ada 4. Yang keempat itu ada membangun kepercayaan secara antar antara sosial dan antar individu. Yang kelima ada mempengaruhi individu untuk mengambil keputusan. Jadi kita bisa balik lagi ke poin ke 1, kita tuh bisa mengambil keputusan apakah keputusan yang kita ambil tuh benar atau salah. Selanjutnya yang keenam ada mempengaruhi pembentukan prinsip pada seorang individu. Nah, yang keenam ini ketika kita memiliki etika, kita punya prinsip tersendiri, prinsip kita gitu. Kayak apa sih, kayak mencerminkan kita atau gimana kayak gitu. Yang ketujuh itu mengatur lingkungan tertentu dan menciptakan nilai etika. Yang kedelapan ada mempengaruhi kontribusi antar masyarakat. Yang kesembilan ada etika juga dapat mempengaruhi individu untuk menjaga lingkungan. Semisal ketika kita memiliki etika, otomatis kita tahu di poin 1 benar atau salah. Semisal membuang sampah sembarangan, terus pokoknya membuang sampah sembarangan segala macam hal-hal yang merusak lingkungan itu udah termasuk melanggar etika gitu. Yang ke-10 itu mempengaruhi sebuah job atau pekerjaan seorang individu tersebut. Nah, selanjutnya ada peran etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran etika dalam kehidupan manusia adalah memberikan panduan moral, meningkatkan kesadaran untuk berkehidupan di masyarakat. Jadi, peran etika ini terhadap individu atau seseorang atau siapapun itu memberikan buku untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada poin-poin peran etika dalam kehidupan. Yang pertama ada sebagai panduan moral, yang kayak yang tadi dijelaskan yang pertama itu sebagai buku kita untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk gitu. Yang kedua ada sebagai kesadaran moral, jadi kita sadar apakah etika, apakah sikap yang kita lakukan tuh baik atau salah, dan apakah sikap yang kita lakukan tuh melanggar etika atau enggak kayak gitu. Yang ketiga ada sebagai tanggung jawab pribadi. Nah, yang keempat ada menjadikan hubungan antar sosial yang sehat. Yang kelima ada sebagai pengambil keputusan yang baik. Yang keenam ada sebagai pembentukan budaya, dan yang ketujuh ada sebagai pembentukan identitas. Yang kedelapan ada sebagai ketentraman sosial. Selanjutnya ada macam-macam etika. Pertama ada etika ilmu. Etika ilmu ini mengajarkan penilaian seseorang untuk melakukan hal yang baik dan yang hal buruk. Jadi ketika kita memiliki ilmu, kita otomatis tahu dong apa yang baik, apa yang buruk kayak gitu. Selanjutnya ada etika perbuatan. Etika perbuatan itu sikap kita, tingkah laku kita dalam mengambil suatu keputusan kayak gitu. Yang ketiga ada etika pandangan. Etika pandangan ini itu terhubung dengan nilai-nilai pelanggaran. Jadi kayak gitu. Pandangan kita nih dengan nilai-nilai pelanggaran ini tuh salah atau benar kayak gitu. Selanjutnya ada tugas etika. Tugas etika ini menciptakan asumsi bahwa perbuatan yang apa yang kita ambil itu baik atau buruk agar manusia yang menjalankan kehidupannya dengan aturan yang berlaku. Jadi kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan aturan-aturan yang ada kayak gitu. Selanjutnya ada perbedaan etika. Ada dua macam nih, ada etika pengarai dan ada etika moral. Etika pengarai itu merupakan etika adat istiadat yang dibentuk oleh suatu budaya. Nah, terus etika moral adalah etika yang berdasarkan kodrat. Kodrat itu terbentuk secara kepribadian kita kayak gitu. Nah, selanjutnya ada apa itu etika pribadi dan sosial. Ada etika pribadi dan ada etika sosial. Etika pribadi ini mengatur nilai perilaku individu dalam kehidupan, jadi pribadi untuk diri kita sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya ada etika sosial. Etika sosial ini mengatur perilaku individu, contohnya contoh kecilnya saling memahami satu sama lain, dan contohnya lagi ada saling menolong kayak gitu. Ketika teman kita memiliki kesulitan atau apa, kita
menolong mereka kayak gitu. Itu termasuk etika sosial, jadi kayak gitu. Selanjutnya ada perbedaan nih. Ada beberapa perbedaan antara etika dan etiket. Etika itu merupakan prinsip nilai yang mengatur individu maupun kelompok, sedangkan etiket itu merupakan sebagai norma, seperangkat norma yang mengatur tindakan serta interaksi antar sosial. Jadi berbeda ya kan. Kalau etika ini prinsip, kalau etiket itu seperangkat. Seperangkat tuh berarti cuma apa, seperangkat tuh keseluruhan seperangkat kayak gitu ya kan. Seperangkat tuh ibaratnya kayak buku-buku yang mengandung norma itu untuk mengatur tindakan interaksi kita antar sosial kayak gitu. Selanjutnya ada hubungan etika dan etiket. Etika dan etiket ini hubungannya itu terdapat pada implementasinya. Pertama, etika biasanya mencakup lebih banyak nilai-nilai dan norma-norma, terutama nilai moral. Sedangkan etiket ini merupakan aturan atau dasar hukum yang berdasarkan konteks situasional. Jadi tergantung situasionalnya yang mengatur dasar hukum tersebut. Jadi itu etiket. Selanjutnya ada berbagai tujuan etika. Pertama, tujuan etika dalam membantu dan mengambil keputusan. Etika ini memberikan alat untuk mempertimbangkan implementasi etis dari suatu tindakan tertentu. Yang kedua, ada mempertahankan harmoni sosial. Jadi etika tuh membuat kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di masyarakat. Yang ketiga, ada mengembangkan kesadaran. Etika ini melibatkan kemampuan diri kita untuk merenungkan apa itu yang baik, apa itu yang salah. Terus yang keempat, tujuan etika juga menjunjung nilai-nilai yang positif. Contohnya yang tadi, kayak kita lebih tahu nilai yang mana yang negatif, mana yang positif kayak gitu, mana yang baik, mana yang benar. Jadi ada yang lebih relasional lah dalam kehidupan. Yang kelima, itu mengembangkan standar kehidupan yang lebih baik dan benar. Seberapa penting etika? Nah, di sini ada quotes dari. Nah, aspek utama etika tuh terhadap budaya. Pertama, ada aspek norma moral, ada nilai budaya, ada agama dan spiritual, dan ada kesadaran kolektif serta perilaku interaksi. Pandangan etika dalam konteks lingkungan. Etika ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan dengan ditumbuhkannya kesadaran moral yang berpusat pada etika seseorang, membuat manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Contohnya kecilnya seperti membuang sampah pada tempat yang tadi seperti saya bilang ya, kayak contohnya membuang sampah, terus apa namanya, pokoknya yang hal-hal yang menjaga lingkungan kayak gitu. Terus ada juga poin-poin penting etika terhadap lingkungan. Yang pertama, kita harus mendukung hak dan gagasan untuk berkembang tanpa ada gangguan manusia lainnya. Yang kedua, ada tanggung jawab untuk generasi masa depan. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama lingkungan kayak gitu, kayak terhadap sama tetangga ataupun apa. Yang keempat, mencegah kerusakan alam. Contohnya yang tadi, membuang sampah sembarangan, itu termasuk kerusakan alam. Yang kelima, ada kerjasama global dalam menanggulangi alam. Di sini ada pandangan etika terhadap bisnis. Pendekatan dan menekankan pentingnya mematuhi nilai moral yang terdapat pada perusahaan. Poin pentingnya yang pertama itu integritas bisnis dan rekan kerja, mendorong perilaku yang adil dari sesama pekerja, menciptakan transparansi di lapangan, dan pentingnya mengambil keputusan. Selanjutnya ada etika dalam teknologi informasi. Pertama, ada kode etik dan profesionalitas. Yang kedua, ada privasi dan keamanan data. Yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran penggunaan. Pandangan ini mengkaji implikasi moral dan prinsip etis dalam pengetahuan dan penggunaannya. Jadi kita harus tahu nih kode etiknya apa, proporsionalitasnya apa, privasinya apa, keamanan datanya apa, kayak gitu. Selanjutnya, ada dalam kehidupan sehari-hari, etika dapat membentuk perilaku tindakan sehingga kita dapat
hidup secara positif dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi kesimpulannya etika itu merupakan prinsip atau nilai-nilai yang mengembangkan atau yang membimbing manusia untuk mengajarkan apa yang baik, apa yang buruk, dan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menumbuhkan kejujuran sehingga dapat menerapkan etika kita dapat menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai yang harmonis. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada poin materi etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.